Petromak adalah salah satu jenis lampu klasik yang dulu banyak digunakan. Lampu ini merupakan lampu minyak, namun cahaya yang dihasilkan sangatlah terang. Lalu, bagaimana Petromak dapat menghasilkan cahaya seterang itu? Video ini akan menjadi jawabannya. Sekedar informasi, Petromak sendiri merupakan merek atau nama dagang. Lampu ini biasa disebut lantern atau lentera. Namun di Indonesia, lampu ini sering dipanggil Petromak. Meski lampu ini jadul, lampu ini masih dipakai hingga sekarang, terutama untuk keperluan camping. Cahaya yang dihasilkan oleh lentera itu berasal dari kain lampu yang dipanaskan oleh api. Jadi kalau ditanya kenapa cahayanya sangat terang, ini karena kain lampu merupakan kain khusus yang dibuat untuk lentera. Jadi, kain lampu ini terbuat dari campuran sutra dan beberapa oksida besi, seperti thorium oxide, cerium oxide, dan magnesium oxide. Ketika api membakar kain, pertama sutra akan terbakar, dan itu memicu oksida besinya terbakar. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Ketika sutra sudah habis terbakar, maka efeknya akan selesai. Nah, ketika kita hembuskan gas ke permukaan kain ini, itu akan menjaga kain untuk tetap bersinar. Jadi intinya, cahaya yang dihasilkan oleh lentera berasal dari kain lampu yang mendapatkan suplai gas dari area atas. Semakin tinggi intensitas suplai gasnya, semakin terang cahaya yang dihasilkan. Lalu, bagaimana mekanisme untuk menyuplai gas tersebut? Nah, kita pindah ke area bawah. Di sini kita akan melihat komponen fuel tank. Disinilah bahan bakar lampu akan disimpan. Pada fuel tank ini terdapat beberapa komponen. Pertama, ada pompa tangan. Ini berfungsi untuk menaikkan tekanan udara di dalam tangki. Lalu, ada vaporizer hose. Selang ini punya inlet di area bawah tangki, sehingga bahan bakar yang sudah ditekan akan terdorong masuk ke vaporizer hose, memenuhi vaporizer hose ke atas. Selang ini berfungsi untuk menguapkan bahan bakar yang awalnya cair agar menjadi gas. Lalu kenapa harus diuapkan? Itu karena pelepasan kalor akan lebih efisien ketika bahan bakar ada pada wujud gas, dan saat menjadi gas, molekul bahan bakar bisa lebih merata mengenai seluruh bagian kain. Sementara pada wujud cair, molekulnya akan terkumpul pada tiap tetesan bahan bakar. Itu malah membuat kain terbakar dan tidak memancarkan cahaya. Lalu di ujung atas ada lubang kecil. Kalau kita lihat dalamnya, terdapat jarum yang ujungnya runcing, dan sebagian ujungnya masuk ke lubang ini. Ini namanya nozzle. Fungsi nozzle untuk mempercepat aliran gas. Caranya dengan mempersempit tempat keluarnya gas tersebut. Jadi seperti yang tadi saya katakan, di dalam selang ini bahan bakar akan diubah menjadi gas. Nah, ketika berubah menjadi gas, tekanan bahan bakar juga naik. Sehingga lewat lubang kecil pada nozzle, gas bertekanan dari dalam akan terhembus ke arah atas. Hembusan gas inilah yang dialirkan menuju kaos lampu untuk menghasilkan cahaya. Lalu di bagian bawah terdapat semacam keran. Ini adalah katup gasnya. Jadi ketika kita kencangkan katup ini, maka katup akan terdorong ke arah dalam. Karena ujungnya runcing, maka pergerakan katup akan mendorong nozzle ke arah atas. Sehingga ini akan merapatkan celah pada nozzle. Ketika kita kendorkan katupnya, gas akan mendorong nozzle ke bawah, sehingga celah di atas bisa kembali terbuka. Jadi ini adalah mekanisme pengaturan besar kecil intensitas lampu dengan mengatur suplai gasnya. Lalu kita kembali ke atas. Hembusan gas dari nozzle akan masuk ke mixing hose. Namun di sini selangnya terpisah. Celah yang memisahkan kedua saluran ini disebut air intake. Fungsinya untuk membawa masuk udara bersama gas untuk suplai ke kaos lampu. Mengapa udara harus disertakan? Pembakaran itu selain butuh bahan bakar juga butuh oksigen. Sementara di area kaos ini sangatlah kurang oksigen, karena hasil dari pembakaran kan salah satunya karbon dioksida. Nah, jadi di sini akan dipenuhi dengan karbon dioksida. Oleh sebab itu, supaya pembakaran bisa terus berlangsung, oksigen harus disuplai dari air intake ini. Prinsipnya, ini menggunakan hukum Bernoulli. Jadi intinya, ketika gas mengalir dengan kecepatan tinggi, maka sebagian udara di sekitar aliran tersebut akan terbawa oleh aliran gas. Jadi, yang keluar dari nozzle itu bahan bakar berupa gas. Hembusan gas yang mengarah ke mixing hose akan membawa
serta udara di sekitarnya, dan itu akan tercampur di dalam mixing house. Jadi, di dalam mixing house ini terdapat gas dan udara yang sudah bercampur. Yang terakhir terdapat preheater. Ini adalah semacam nozzle kecil yang disalurkan langsung dari tangki. Ketika tekanan tangki naik, kita bisa membuka preheater ini, lalu gas akan tersembur. Ketika kita memberi percikan api, itu akan menyemburkan api ke arah kaos lampu. Preheater ini punya dua fungsi. Pertama, untuk menyalakan kaos lampu, dan yang kedua sebagai pemanas awal pada vaporizer house agar bahan bakar bisa menguap. Jadi, mekanisme pada lentera, pertama, kita isi tangki dengan minyak tanah atau spiritus. Lalu kita pompa tangkinya hingga tekanannya kurang lebih 2 atmosfer. Itu akan mendorong bahan bakar untuk masuk ke vaporizer house. Lalu kita buka preheaternya. Sebagian udara bertekanan di dalam tangki akan dikeluarkan lewat preheater, sehingga ketika kita kasih api, itu akan menyala. Nyala api akan memanaskan vaporizer house dan menyalakan kaos lampu. Dalam waktu kurang lebih 1 menit, sebagian bahan bakar sudah bisa menguap. Lalu nozzle dibuka. Itu akan menghembuskan gas pertekanan dari nozzle mengarah ke mixing house. Di sini terjadi percampuran antara gas dan udara, sehingga itu bisa menyalakan kaos lampu dan membuatnya bersinar. Saat kaos lampu sudah bersinar, kita tutup preheaternya, dan petromak sudah berhasil menyala. Jadi begitulah mekanisme kerja pada lampu petromak. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.